Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama Thariqah Satoriyah Mataraman, atas Thariqah Satoriyah Indonesia. Alhamdulillah, setelah 2 pekan kita libur. Kemarin kita di pekan pertama kita tidak bisa melakukan kajian online karena ada undangan dari Thariqah Akmaliyah, haulnya Mbah Kiai Haji Sirot Al-Arif dari Tulungagung. Terus di minggu selanjutnya kita mendapatkan undangan dari Jatman, dari Jatman Idaroh Wusto Jawa Timur di Madiun. Nah, alhamdulillah kita dapat menghadiri acara-acara tersebut. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita bertepatan pada Hari Santri ya. Jadi tanggal 22 Oktober sudah dinobatkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri. Ya karena atas dasar sejarah yang sudah dilalui, keberhasilan daripada kemerdekaan Indonesia ini juga tidak terlepas daripada peran-peran para kiai dan para santri yang sudah berkecimpung, bahkan ikut berperang melawan penjajah. Itu sudah dibuktikan dengan sejarah-sejarah yang ada mulai dari zaman Kanjeng Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya yang memberontak Belanda sedemikian rupa, bahkan bisa menghancurkan, bisa membangkrutkan Belanda berapa ribu gulden pada waktu itu. Terus dilanjutkan perjuangan-perjuangan dari ulama-ulama setelahnya, dari santri-santri setelahnya, termasuk para syuhada, para ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah dan lain-lain, semuanya berperan aktif untuk keberhasilan daripada kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan kepada seluruh santri, seluruh kiai yang ada di Indonesia, selamat Hari Santri. Selanjutnya, kita juga berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Blitar. Kemarin ada banjir yang sangat besar sekali. Semoga musibah ini segera berlalu. Semoga yang mendapatkan musibah ini juga mendapatkan kesabaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita Satoriyah, Thariqah Satoriyah dari Padang Pariaman ya. Kita sudah kehilangan guru kita, yaitu Buya Ungku Sutan Imam Surau Pulau Ai Ladang Laweh, yang kemarin di hari kemarin tanggal 22 meninggalkan kita semua. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama sebelum kita mengawali lagi melanjutkan kajian Ar-Risalah Asy-Syatoriyah, kita membaca tawassul Fatihah kepada para ulama-ulama, para syuhada, dan terkhususkan pada beliau Buya Ungku Sutan Imam Surau Pulau Ai la hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muallifin al kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'il 'arifin Husanillah hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadrati Syekh Imam Masyurawardi wa hadrati Syekh
Abul Hasan Asyadili wal hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wal hadrati Syekh Abdullah Syatari wal hadrati jami'il ulama wal awliya wasyuhada wassalihin fi Jawa wa Madurah sun jami'i sunan wali songo ajma'in wa khususan ila jami'i mursidina wa jami'il asanidi ulumina ilal muntaha syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khasah Asyekh Buya Ungku Sultan Imam Surau Pulau Ai Ladang Laweh Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Hu Allah. 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 Hu Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, perlu diketahui Sultan Imam Surau Pulau Ai, Buya Ungku Sultan Imam Surau Pulau Ai itu adalah salah satu mursyid Thariqah Satoriyah dari Padang yang dari jalur Syekh Burhanuddin Ulakan. Baik, para ahlu thariqah dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan kajian pada malam hari ini yang bertema fungsi zikir dalam mengantar salik menuju Tuhan. Kepada insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa musannifi hadzal kitab wa sanadina min tariqi syattariyah ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna asma az-zikri, bahwa isim atau nama-nama yang disebutkan di dalam zikir, nama-nama Allah yang disebutkan, yang dipakai dalam zikir itu, ala salasati anwa'in, itu terdiri dari 3 macam. Nah, al-awwal, yang pertama, Ismul Jalalah, nama Allah yang mengandung makna keagungan. Wasani, dan yang kedua, Ismul Jamal, nama Allah yang mengandung keindahan, mengandung makna keindahan. Wasalisu, yang ketiga, Ismul Mustarok, nama yang menggabungkan di antara makna keagungan dan makna keindahan, atau di dalam istilah yang lain namanya Ismul Kamal, kesempurnaan. Jadi Ismul Jalalah, Ismul Jamal, dan Ismul Kamal atau Ismul Mustarok. Nah, ini bagaimana caranya? Faman, maka barang siapa walabat alaihi, yang mendominasi dalam dirinya sifatur ru'uniyah, sifat kecerobohan atau tebalnya hijab yang menghalangi dirinya, wal ghildah, dan kerasnya hati. Nah, yang mendominasi dalam seorang salik ini kerasnya hati atau rasa-rasa terhalang dari Tuhan. Waruk yatin nafsi, dan terlihatnya diri, wal ananiyati, dan keakuan. Yang mendominasi atau dominan dalam diri salik ini adalah sifat-sifat keakuan, egosentris, dirinya, keakuan, dan kerasnya hati. Maka dia harus bagaimana? Maka istaghola, maka hendaknya dia menyibukkan bil asma'il jalaliyati, dengan zikir memakai nama-nama Allah yang bersifat jalal atau bersifat makna keagungan. Supaya apa? Litahruja, supaya bisa keluar an-nafsu, nafsunya, dirinya, supaya bisa keluar dirinya min ananiyatiha, dari sifat keakuannya. Watangkodu, dan menggiring zikir tersebut, bisa menggiring atau mengiringinya ilaihi nafsuhu, dirinya tersebut bisa menggiring kepada kebenaran. Watu'tihi, dan bisa mengantarkan zikir tersebut, mengantar dirinya fil maqasidil mardiyati, di dalam tujuan-tujuan yang diridhoi Allah. Jadi begitu, mengkhususkan pada isim jalaliyah. Apa seperti contohnya? Wal asmaul jalaliyah, nama-nama Allah yang mengandung makna jalal atau keagungan ini, contohnya adalah kal-Qahhar, asma Allah al-Qahhar,
yang maha menguasai dengan sifat memaksa. Wal Jabbar, Allah yang maha perkasa. Wal Mutakabbir, yang maha tinggi. Wa nahwu dzalika, dan sebagainya. Seperti nanti kalau kita membaca bagian dari Asma Jalaliyah ini di dalam kitab Insan Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu banyak sekali, ada 3 persis ini. Tsumma yashtagil, kemudian setelah zikir dengan memakai nama-nama Allah yang bersifat agung tadi, ini akan mengembalikan nafsu dirinya kepada yang hak, begitu, menggerus keakuannya dengan zikir bahwa yang maha agung adalah Allah, yang maha hebat hanya Allah. Itu keakuannya akan hilang. Kemudian tsumma yashtagil, kemudian hendaknya dia menyebutkan atau memulai memakai zikir bil asmail jamaliyah, dengan nama-nama Allah yang mengandung makna keindahan. Kal maliku, seperti nama Allah Al-Malik yang maha raja, merajai. Wal Qudus, atau nama Allah Al-Qudus. Wal Alimu, atau nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, dan lain sebagainya, seperti dicontohkan di dalam kitab Insan Kamil nanti. Tsumma yashtagil, kemudian setelah sampai menyesuaikan atau melazimkan dirinya di dalam zikir memakai nama Allah Al-Jamaliyah ini, kemudian hendaknya dia yashtagil memulai menyibukkan dirinya bil asma'il mustarakah, dengan nama Allah yang meliputi atau bersifat kolektif dari makna keagungan dan makna keindahan, atau nama Allah Al-Kamal, yang sempurna. Karena sempurna itu pasti mengandung dua hal, ya, kesempurnaan itu. Kassalam, seperti makna nama Allah As-Salam. Wal Mu'min, nama Allah Al-Mu'min. Wal Muhaimin, dan nama Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara, menjaga, mengawasi, mendominasi, itu Al-Muhaimin itu. Begitu itu. Cukup jelas sekali. Waman walabat, adapun seorang salik yang terdominasi dirinya sifatut tawadu, sifat rendah diri atau rendah hati. Wal ingkisar, dan rasa pecah, rasa susah, rasa tenggelam di dalam kepapaan atau kehinaan, merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Wan nadri bi'aini zillah, bahkan dia melihat dirinya ini merasa sangat sangat hina, wal iftikor, dan kekurangan. Bahkan penglihatan ini bukan hanya pada dirinya, kepada semuanya. Semuanya ini nggak ada enak-enaknya dunia itu. Seperti itulah. Maka hendaknya bagaimana? Istaghola, maka hendaknya dia menyibukkan awalan pada permulaan bil asmail jamaliyah, berzikir memakai nama-nama Allah yang bersifat jamal, bersifat keindahan. Jadi untuk merubah mindset atau dominasi kondisi rohani yang menguasainya, sampai menjadi netral atau menjadi teratasi. Kemudian setelah jamaliyah, kemudian tsumma bil asmail mustarak, kemudian dengan nama Allah yang bersifat kamal, sifat sempurna. Nah, kemudian tsumma bil asmail jalaliyah, baru yang terakhir dengan nama-nama Allah yang bersifat keagungan. Nah, ini sangat sesuai, sangat menyesuaikan dengan kondisi tiap-tiap murid yang tidak sama. Maka kondisi permulaan zikirnya pun menurut Syekh Bahaudin juga tidak sama, ada formulanya sendiri-sendiri. Ala dzalikal minwal, seperti hal-hal yang telah diberikan pengetahuan itu. Jadi zikirnya seperti itu memulainya. Yashtagil min zikrin ila zikrin, bahwa seorang hamba, seorang salik, seorang pejalan menuju Tuhan ini selalu menyibukkan diri min zikrin, dari satu zikir ila zikrin, kepada zikir yang lain, liyahsula, supaya berhasil, supaya terjadi baginya, baginya as-sofa, kejernihan,
Wa yastaqiru dan menetap adzikru zikir fi qalbihi di dalam hatinya, sampai zikir itu bisa menetap dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, kemudian selanjutnya wa'lam, maka ketahuilah anna maqamati dzikri, bahwa derajat-derajat atau tahapan-tahapan di dalam zikir, fitalwini di dalam wilayah pencarian menuju Tuhan, itu tis'atun wa tis'una, ada 99 apa maqaman, derajatnya. Ada 99 tingkatan menuju Tuhan, derajat zikir itu di dalam wilayah pencarian menuju Tuhan. Wa kamalul mi'ah, dan sempurnanya adalah 100. Itu derajat yang ke-100 itu wahwa maqamut tamkin. Itu adalah derajat tamkin, derajat menetap atau kesempurnaan. Wa tamkinu dzakir, dan menetapnya, orang sudah tidak pindah-pindah kemana itu. Orang yang berzikir itu innama yakunu, itu terjadi fi ismi dzati, pada derajat atau pada makom isim zat. Isim zat itu, asma zat itu, wahwa adalah, asma zat adalah Allah. Ismu zat adalah Allah. Seperti asmaul husna itu. Allah, ya, sempurnanya adalah Allah. Wa matis ahwatis'in, adapun yang 99 fahya asma'u sifat, itu adalah asma-asma atau nama-nama sifat Allah. Sementara Allah itu adalah nama zatnya. Famada masaliku, maka ketika selama seorang salik, seorang pejalan, fi asma'i sifati, berzikir di dalam nama-nama sifat atau nama-nama selain Allah tadi, fahuwa fitalwin, maka sang salik tersebut masih di dalam wilayah pencarian menuju Tuhan. Talwin, talwin itu kan warna-warna banyak itu maksudnya. Faidastaghola, maka ketika dia mencapai, dia menyebutkan dirinya bi ismi dzati, dengan nama, dengan isim zat, dengan nama zat, hasolalahu, maka dia nanti terjadi padanya al-fana'u, fana atau lebur, an nafsihi, dari dirinya, min haibati ismi, dari karena lebur dari dirinya ini karena keagungan nama Allah. Allah, Allah. Wa idza kharaja an ismihi wa hisihi, maka ketika dia telah keluar dari nama dirinya sendiri, wahisi dan panca inderanya, wa wasala ila hadrati qudsi, dan dia sampailah dia kepada haribaan kesucian Tuhan, kesucian zat. Fa fi hadzal maqam, maka pada makam ini, pada derajat ini, yahsulu lahul fana fil fana, maka dia mencapai derajat fana fil fana, hilang, lebur di dalam kefanaan. Wahwa, yang dimaksud al-fana fil fana ini, ibaratun an mahwi ananiyatihi, adalah satu istilah yang mewakili, yang menjelaskan lebur keakuan dirinya. Jadi ketika seorang keakuan dirinya lebur, hilang dirinya, keakuannya hilang semua, maka disebut al-fana fil fana, begitu. Fa idza fani an nafsihi, maka ketika seorang telah hilang dari dirinya, wasola, maka sampailah ia ilal baqoi, kepada makam atau derajat baqo, kekal. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya la yahsulu, tidak berhasil, tidaklah hasil, litolibi, bagi seorang pencari, asodiki, yang bersungguh-sungguh, fathaba bil qalbi, berhasil untuk membuka pintu hati, biduni zikri, tanpa zikir,
tidaklah berhasil seorang pencari Tuhan yang bersungguh-sungguh membuka pintu hatinya kecuali hanya dengan zikir. Fa idza tanawwara, maka ketika telah bersinar al-qalbu, hati, hasola, maka hasillah baginya lahu adzikrul hakiki, zikir yang hakiki. Alladzi huwa, yang mana zikir hakiki tadi adalah syuhudul haqqi fi hadzal manzil, adalah kesaksian atau penyaksian Tuhan yang maha hak di dalam derajat ini. Ini hakikat zikir adalah sebenarnya adalah cahaya yang masuk dalam hati, di situ dia menyaksikan Tuhannya. Itu adalah hakikat dari zikir atau zikrul hakiki. Wahwa, maka jika orang telah mencapai derajat ini, wahwa nihayatul maqamat, ini adalah puncak dari segala derajat-derajat atau tingkat-tingkatan hamba menuju Tuhan. Tsumma yastagil, maka ketika sampai tersebut, maka hendaklah dia menyibukkan diri. Ba'da dzalika, setelah mencapai puncak zikir tersebut, dia baru masuk nanti pada bab muraqabah. Kemudian hendaknya dia menyibukkan setelah mencapai derajat tersebut fil muraqabati, di dalam derajat muraqabah. Wahya, derajat muraqabah ini aidan juga tis'ah wa tis'una darajatan, terdiri dari 99 derajat. Wa manal muraqabah, jadi zikir dulu sampai mencapai derajat seperti itu, baru dia masuk kepada derajat atau tingkatan muraqabah di atas zikir tadi. Dan zikir tadi sudah ada 99 tingkatan, muraqabah pun juga 99 tingkatan. Wa manal muraqabah, adapun yang disebut dengan muraqabah adalah annahu idzastaghla, ketika seseorang salik, ketika dia menyibukkan diri biismin, dengan satu zikir asma Allah, minal asma'i, dari beberapa nama Allah, ayastahdiro, maka hendaknya maqam muraqabah ini dia menghadirkan, wayatasawwaro, dan menggambarkan, fi qalbihi, di dalam hatinya, makna dzalikal ismi, menggambarkan dan menghadirkan di dalam hatinya arti atau makna dari isim tersebut. Kama sanadkuru, seperti yang akan kami jelaskan, kaifiyatal muraqabah, tata cara muraqabah, fi faslil muraqabati insyaallah, di dalam bab muraqabah insyaallah taala. Jadi masih ada penjelasan nanti secara khusus tentang muraqabah ini. Waqad dzakarna, dan kami telah menjelaskan fi hadza ba'da rumuzi, di dalam hal ini sebagian dari rumus-rumus, kode-kode, wal isyarat, dan isyarat-isyarat, allati tata'allaqu bidzikri, yang mana berhubungan dengan zikir. Wa sayati syurutu dzikri fi mahalli, dan insyaallah akan datang beberapa syarat zikir fi mahalli, di dalam tempat keterangannya di dalam kitab ini nanti insyaallah taala. Liyahsula, supaya apa? Supaya berhasil litolibi, bagi seorang pencari, bagi sang pencari yang membaca kitab ini, yang mendengar bolak-balik begitu, supaya apa? Supaya dia menghasilkan rasa asyauq, rasa rindu, wal istiaq, dan merindukan bagaimana tentang makom-makom yang dijelaskan tadi. Fayaglibu alaihil jiddu, maka dia akan terdominasi oleh rasa sungguh-sungguh fitolabi, di dalam pencarian, wa fitikroril kalam bima yahsul ta'bid, dan ini semuanya sengaja kami ulang-ulang pembahasan ini supaya bisa rasa ini bisa abadi. Bal rubbama tanfatihu ruznatun min mayadini sa'adah, bahkan kami bolak-balik menjelaskan ini,
terkadang bisa saja terjadi terbukanya satu penghalang dari hati, bisa terbuka dan menjadi satu pintu-pintu pembuka kebahagiaan. Fayalija fihal muridu, maka sang murid bisa melewati pintu tersebut dan bisa mencapai pintu-pintu kebahagiaan yang dia tuju. Wallahu, dan Allah lah waliyut taufiq, yang menolong, memberi pertolongan, wal hidayah, dan petunjuk, wa minhu, dan dari Allah lah pertolongan, fil bidayati, di dalam permulaan berzikir, permulaan pencarian, wa nihayah, dan akhir dari pencarian. Semuanya tetap berada dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.